Halo semuanya, apa kabar? Yo, what's up? Baik. What's up? aduh, ada yang nyangkut nih. Apa tuh bulu? Jadi Yo, what's up, sad boy? COVID-19 is a bitch. Chandra Bosi and Ade. pasti pada bingung nih Sunrise ngapain sih? Jadi kita mencetuskan untuk bikin podcast yuk sambil ngisi waktu luang di saat corona gitu kan. Semenjak corona ini nih, ternyata semua orang bisa jadi chef ya. Ternyata itu pekerjaan Masak yang ya? apa? Iya. Tahu-tahu ada jualan pastel lah, jualan apalah, jualan Berarti Cake lah. manusia tuh sebenarnya kalau udah kepepet bisa ya. Heran gue. Anda siapa, Kalau udah Chef kepepet. Juna? kalau udah kepepet pasti bisa ya. Chan, Ri, apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Bong. Jangan itu, jangan kita. Kan tahu kita kabar masing-masing. Gue coba jadi moderator nih di sini. Lu Chan, usaha lu gimana? Toko roti, gua kan ada dua kerjaan nih, tiga lah, ngeband, terus bakery, sama satu lagi kerja di resto kan. Kalau yang resto tutup, kalau yang bakery, alhamdulillah masih lancar, walaupun nggak making money tapi ya bisa survive lah. Pekerjaan gue juga 3 kan. Ngeband. Jadi lo tau gue sekarang ngapain nih. Ya tapi gue akhirnya gue mikir gini sih Bang, kayak ya di pandemi kayak gini kan, se Green Day, Metallica juga nggak manggung gitu kan. Ternyata gue suka masak Bang. Serius Tuh kan, gua. lu berarti salah satu golongan yang tadi ngomongin. Iya benar, makanya gue bilang gue tuh kalau nyokap gue kesiangan, gue yang masak di rumah kadang gitu. Asik. Kalau buat sahur, Siang emang nggak puasa. Oh, buat tuh kan sahur, hampir aja. Oh. Ya Oke, gitu-gitulah. oke. Ternyata gue bisa masak ternyata. Gue pandemik tiba-tiba kemarin ini belajar nge-slap bass, aneh banget. Asik. itu udah aneh banget. Saking gue bingung karena main drum juga nggak bisa kan di rumah yang ini kan studionya belum jadi ngapain ya gitu main bass slap deh, wah gila luka-luka tapi jadi bisa. Luka lama. Yeah. Ya. Jadi banyak yang kita tuh kemarin sempat buka ini open question gitu di Instagram. Open BO. Terus kayak banyak banget ya yang nanya ya. Kita dari yang paling atas ya, si Ronaldo ya. Ini mau satu-satu banget dibacain nih. Ya dibacain aja. Oke, coba. Bacaan aja daripada nggak ada pembahasan Bang. Kenapa milih Rachel di Extra Miles Part 3? Nah, kenapa Chan? Waktu itu ide anak-anak kan pengennya featuring kan, tapi yang nyebrang banget gitu, yang nggak sesama, yang nggak satu circle gitu. Jadi karena waktu itu mepet waktunya, kita harus buru-buru rilis, akhirnya gue inisiatif ngeblast di DM, di explore gitu. Jadi gue ngeblast dan ternyata Rachel duluan yang apa sih, yang bales gitu. Kebetulan dia suka emo juga. Akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol, langsung malamnya recording. Waktu recording itu nggak sampai berjam-jam gitu kok, cuma sekitar 2 jam langsung selesai gitu. Dan dia aja baru dengerin gitu sorenya. Oh iya, Malamnya recording. Dengar-dengar dia Langsung jebolan ini juga recording. Chan ya? Apa? Tiketi. Apa? Bling, bukan apa sih? For KB. Super Girlies bukan? Bukan apa sih? Anda memulai. Anda suka keributan. Berarti pertanyaannya ada pertanyaan baru. Siapa aja yang lu DM Chan? Selain Rachel. Oh Lupa gua. iya. Ya kan? Itu sebenarnya lebih, Iya, iya, benar-benar. menarik itu. Ada Lala Siapa ya, Chan? Marion, ada Ruth Stefani, ada Sherina. Wah, kalau yang itu mah emang lu udah Lo kayak ini pakai pukat harimau. nelayan juga nih Chandra ya. Lo mau
ajak Ruth Stefani buat ngapain Chan gitu, photoshoot. Tahu. Foto roti. Enggak. Terus Stefani enggak gue DM kok. Oh. Bercanda. Lu berdua jawab karena yang lebih pantas jawab antara Chandra sama Ari nih. Bang, katanya lu band emo, tapi kok ada breakdownnya? Coba jawab deh. Kalau di Sunrise mungkin breakdown itu lebih kayak untuk punchline ya. Kalau ngelawak tuh apa ya, ngenceritnya lah gitu loh. Kalau ngelawak ngeceritnya gimana? Apa sih, gue bingung. Oke, kalau ngelawak tuh punchline-nya gitu. Kalau di musik tuh kan ada build up, nah pecahnya gitu yang gitu. Nah itu Maksudnya itu ya apa di satu lagu itu part yang lumayan ditunggu-tunggu lah ya. iya, betul. Breakdown tuh ya. Ya, Tapi Tapi nggak harus nggak semua nggak harus ada breakdown juga sih. kok. Iya, nggak harus Iya. ada, tapi nggak semua lagu kita ada breakdownnya kok. Banyak yang nggak ada breakdownnya, lebih banyak nggak ada breakdownnya malah. Dari underscore link. Link. Ya, sebenarnya antara Sunrise dengan Killing Me itu apa sih? Kok iya sekarang banget grogotin? Sering banget grogotin personil Sunrise. Mulai Angga, Puce, sekarang Ari. Tapi bahasanya aneh banget, grogotin ya sebenarnya. Kita tuh di circle yang sama aja sih gitu. Dan kita lahir dari band-band yang band tongkrongan, jadi otomatis tuh di saat ada kekurangan atau kekosongan tuh pasti teman-teman aja yang diajak gitu. Iya, betul Iya nggak juga sih. Kalau gua pribadi sih sebenarnya nggak merasa digrogotin ya. Maksudnya itu kan manggung itu kan rezeki masing-masing ya. Masa gua ngelarang sih gitu. Selama masih komitmen dengan Sunrise ya nggak masalah gitu. Kalau nambahin sih karena yang gue lihat ya gitu, Killing Me Inside sama Sunrise itu kan dekat, bener kata Ari. Kita kayak ngebandnya tuh anak-anak yang nongkrong bareng gitu, memang berteman. Ya dia udah ke industri duluan apalagi gitu kan. Nah, Betul. kalau menurut gue sih pas udah selayaknya aja lu punya rumah nih, ini tetangga lu butuh, aduh kita butuh air nih gitu. Pasti yang pertama disamperin kan tetangga terdekat. Ya. Gitu. Dan balik lagi ke rumah itu mau ngasih nggak airnya atau enggak, karena untuk kebaikan gitu. Dan yang gue lihat kan kayak emang yang dari Sunrise ke Kilms kan Tetsu, Putra, terus Ari. Kalau gue secara teman ngelihatnya ya itu kan ngebuka link dan ngelebarin sayap si personalnya juga gitu. Iya, betul. Jadi bukan masalah, maksudnya egonya tolong dipikirin juga gitu. Itu sih biar benar. orang tersebut juga punya cita-cita, punya karir yang ini kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa ngelarang orang, lu nggak boleh ini ya. Emang dia tanggung jawab lu, kecuali lu ngasih makan ini orang gitu. Balik lagi selama tanggung jawabnya masih dipenuhin. Gimana kalau nanti pasti ada titik di mana guys, gue kayak udah susah nih untuk ngebagi waktu, secara ide, secara waktu juga gue udah susah. Nah, itu kan diomongin. Yang jadi masalah tuh biasanya segala sesuatu yang nggak diomongin. Itu biasanya yang nanti jadi masalah. Masalahnya tuh bukan kok lu kesana sih, tapi lebih kok lu nggak ngomong sih gitu loh. Jadi ya kan dibiasain untuk terbuka dari awal gitu aja. Iya. Betul. Next. Baca Bang. Apa nih? Ini deh. Ini juga cukup mewakili kayaknya. Please dari Anggi 21R. Please Adri suruh balik lagi. Bagaimanapun perpaduan Adri yang serak-serak rock. Serak-serak rock sad. Serak-serak apa? Anissa Bahar kali serak. Sama lu tuh berarti Chandra kali ya. Yang emo melengking tuh udah komposisi yang bagus. Lo nggak bisa Chan. Gue ngerasa Tuh ada yang Chan nggak kurang bisa. Gue ngerasa ada yang kurang pas lu balik ke vokalis lagi. Biar lu main lead plus backing aja. Lu udah cool bet begitu katanya. Kalau misalnya dibilang gua nggak bisa, toh sebenarnya Dudut juga nggak langsung bisa kok gitu. Cuma kalian aja nggak tahu dulu proses belajarnya kan gitu loh.
Karena di saat itu kan kita masih belum take off gitu loh. Jadi belum ada yang lihat. Sebenarnya ngebikin gua agak freak out sih sekarang gini, kalau lu benar-benar suka sama Sunrise, lu harusnya support Sunrise yang sekarang. Kalau lu egonya mau sama Dudut, oke kita bisa ngajak Dudut balik atau mungkin Dudut mau gitu balik lagi. Tapi kita nggak akan bisa manggung ke kota kalian gitu. Sementara ini kan Sunrise ini sebuah apa ya? Sebuah karir gitu loh. Kalau misalnya kita band tapi kita nggak bisa manggung, kita nggak bisa makan dari situ, terus akan lebih hancur juga gitu, akan mati juga Sunrise-nya gitu sih. Apa ya? Ya gue sih nggak maksa lu suka apa enggak, tapi kalau lu nggak punya kata-kata yang sopan atau nggak punya kata-kata yang baik, mendingan lu diem gitu loh. Ngeband tuh gak gampang gitu. Jadi kalau gue agak sebel kalau ada yang komen-komen kayak coba basisnya ini, coba drummernya ini, coba. Maksud lo apa nih? Lo pikir nih ini apa? Lo main Master Liga PS gitu? Lo mau beli pemain gitu maksud gue? Lo mengadi-ngadi lo ya? Iya lagi. Bener juga Ri, karena kayak main ya lu nyebut Master League bola gitu ya. Coba lu pasang semuanya nih pemain bintang, belum tentu menang juga timnya. Kayak nonton Last Dance, gue nonton di Netflix Last Dance tentang Chicago Bulls, ngebahas Michael Jordan. Semua orang tuh wah gila Michael Jordan idola. Tapi lu nggak tahu kan, yang bikin dia hebat tuh siapa? Karena ada pemain lain yaitu Scottie Pippen. Sampai Jordannya, gue kalau Pippen nggak main, gue nggak mau main karena Pippen tuh mengerti kondisi Jordan harus ngopernya di gimana. Tapi yang orang tahu, wah Michael Jordan legend. Gue sendiri memang nggak bisa menyangkal gitu. Dudut, Uda, yang pernah di Sunrise gitu. Mereka semua vokalis yang sangat berkarakter dan bagus banget gitu loh. Ya memang itu apa ya? Itu alasan gue ngajak Dudut gitu. Alasan Sunrise kenapa ngajak Uda gitu loh, karena mereka punya credibility masing-masing gitu. Jadi memang beban juga buat gua kayak harus meneruskan perjuangan mereka yang dalam konteks gua dibanding-bandingin gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ya berkat Bonti, berkat Ari dan Faris, Putri, Panji, semua teman-teman Sunrise tuh support gua supaya gua bisa ngebentuk karakter gua, ngebentuk cara manggung gua, ngebentuk tanggung jawab yang baru. Itu sih gua yakin gua bisa dengan apa ya? Dengan teamwork dari Sunrise semuanya gitu. Lu inget gak Chan? Waktu yang kita meeting terus gue bilang, gue nyaranin, udah Chan lu sambil main gitar juga aja. Terus jawaban lu, enggak, gue pengen, jangan, image gue pengen nyanyi banget sekarang gini. Di situ instead of gue jangan Chan gini-gini, gue mensupport apa pilihan Chandra. Karena itu tadi gue aja nih yang posisinya drummernya nih, membernya, orang terdekatnya Chandra di Sunrise juga. Selain Ari, enggak Chan lu harus enggak berani gitu. Karena itu pilihan Chandra. Yang ada kita sebagai sahabat harus bisa, oke, lu mau ini kita bantu, kita support gitu loh. Jangan dipaksain. Nah ini ya gue ngerti sih ini siapa gitu maksudnya. Kalau fans sih harusnya enggak ya. Karena fans itu apapun yang terjadi sama bandnya ya dia ikut support, dia ikut membangun. Kemarin kita video call sama Sunrise Buds biasa aja tuh, fine aja, mereka support abis-abisan. Itu muka-muka yang sering datang ke show kita. Jadi benar. fine aja, nggak ada yang pernah datang langsung ngomong Chan lu jelek, nggak ada juga gitu. Itu mah cuman ya udahlah. Intinya kita harus bisa support apa pilihan siapapun itu di Sunrise, karena pasti orang milih itu tuh bukan tanpa alasan juga gitu. Pasti ada alasan dan lu mikir enggak Sunrise gini. Kita jauh lebih mikir ke depan tentang ini gitu aja sih. Nah itu maksud gua, perihal yang di dapur kita tuh kita lebih tahu kok. Kenapa Ari tampil sekarang kayak kurang badass lagi? Nggak kayak zaman When Daylight Fades, pendewasaan kah? Di sekarang tuh main tuh ya gue pikirin rapinya juga, itunya lah gitu.
Lebih tanggung Kalau jawab ya. dibilang pas, tapi emang kalau pas di zaman yang di album itu emang gue gila banget sih. Ya gitu sih, tapi emang gue ngerasa juga seperti itu. Tapi bukan berarti gue jadi nggak kurang semangat di panggung, nggak. Oh, oke. Mungkin lah ntar kapan-kapan nonton lagi, mungkin gue puter bassnya 80 kali kan kayak main hula hoop Terus gitu kan. nggak main, Hula hoop, nggak ada suaranya. Ngong gitu-gitu doang. Tadi siapa yang nanya, Bong? Mantap. Siapa nih tadi namanya? Oh, Okem ANR. Okem ANR. Okem. Thank you Okem. Thank Nah, you, di thank you, bawahnya thank you, Nurmalia nih. Nah, Nurmalia kira-kira apa tuh? bakal nambah personil lagi nggak? Apa bertiga aja? Udah oke banget kok. Sejalannya aja sih gitu. Hmm. Cuma yang pasti untuk jadi official player itu kan butuh komitmen. Jadi kita memang harus kenal dulu secara personal. Terus kita lihat etika kerjanya dia seperti apa, mainnya seperti apa, bahasa musiknya sama apa enggak. Itu kan banyak banget kriterianya gitu loh. Soalnya kalau mau ngeband terus ajak ini aja, jago nggak cukup gitu. Jago nggak cukup. Jago. Aduh. Apa? Almost dead dot never famous. Penasaran nih, kalian sebagai anak band lebih suka manggung di panggung yang kecil yang bisa lebih dekat sama fans atau manggung di panggung besar tapi interaksi sama fans agak sulit? Tuh, coba Ri, tanya Ri, jawab Ri. Hari. Kalau gua sih dua-duanya ya fine aja ya. Kita ya juga mau dapat panggung gede, dapatnya panggung kecil ya sikat juga. Jadi nggak masalah interaksi ke penonton ya tetap gitu, nggak ada bedanya menurut gua. Waktu itu kita main Pica Fest tuh gede banget kan. Main sebelum SID tuh gede banget gitu. Wah. Terus yang nonton wah banyak banget ribuan. Terus abis itu kita tour yang Emo Night yang fall tuh bener-bener dari kafe ke kafe yang bener-bener depan-depanan sama penonton, itu beda lagi aja. Tiba-tiba ada yang ngasih minuman, siapa gue nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba lagu kedua Chandra udah ada di atas penonton. Itu kan kalau lebih banyak kejutan sih kalau panggung kecil tuh. Kayak lu nanya, enakan toket gede apa toket kecil tuh masing-masing tuh there's a Kecil beauty in it gitu loh. Ya nggak sih? Kecil lah. Ya. Kalau gua Kecil lah. kalau gua yang pas aja sih Bong, kalau gua Iya, pas itu kan relatif. yang Iya tapi ya yang padet masing-masing gua punya- ada yang padet. Tapi Jadwalnya masing-masing maksudnya punya jadwal. keindahan ya kan gitu loh, nggak bisa dibandingin lah. Cuma yang pasti yang kiri selalu lebih gede. Ini mau dibahas nggak, ada yang nanya apakah Cry Hearts semacam cloningan dari Sunrise? Soalnya personilnya Sunrise dan ex Sunrise. Coba. Nanggung. Tadi udah bahas Kilm sekalian aja karena pertanyaan Sunrise tuh sekarang lagi nggak jauh dari Dudut, Kilms sama Cry Hearts. Tadi Dudut udah dibahas, Kilms udah, Cry Hearts biar jelas. Dari gua Jadi sih kayak jadi gini guys. Cry Heart tuh jadi gue kan gak tahu. Bener, lu orang yang tepat untuk jelasin. Bener. Kalau dari gua sih Cry Hearts tuh lebih kayak project apa ya? Project happy lah, kayak ya nggak menutup kemungkinan akan besar juga. Gue juga nggak tahu, tapi bukan sesuatu yang benar-benar kita konsepin gitu. Kita jalan bener-bener jalan tanpa arah aja gitu loh. Kalau dari gue sih lebih ke itu mah band digital aja so far ya. Kayak Iya. untuk menuhin katalog digital aja. Karena untuk manggung juga gue nggak bilang nggak akan, gue nggak bilang juga akan manggung karena memang nggak tahu aja. Itu Iya. mengisi waktu luang aja. Karena kalau balik lagi kan Dudut jauh juga, Iya. susah juga gitu. Jadi Dan Jianming Ya, juga nggak Singapura juga kan. Agak susah. bener. Udah tuh dijawab. Dari Nuralim, kenapa yang karena diriku belum ada di Spotify? Kenapa? Karena dulu belum diriku. ada. Karena dulu belum ada Spotify, tapi Karena belum ada.
Tapi gue Itu, Bong, yang mana, Bong? suka banget sih sama lagu Karena Diriku ya. Mungkin akan kita bawain lagi atau akan kita remake lagi. Cuma yang pasti nggak sekarang gitu. Kemungkinan akan jadi bonus track di album lah gitu sih. Apa karena harus bayar royalti ke yang featuringnya enggak ya? Oh, gue baru ngeh gitu anjing. Itu kan yang versi akustik. Bong, itu lucu, Bong, rekaman itu, Bong. Kenapa? Lucu, Bong, rekaman. Gimana Jadi, coba ceritain dong. Ceritain dong. Apa namanya? Itu kita rekaman di ini Chan ya, di apa? Jaten. Pejaten. Terus ya Chandra masih bareng. Terus kita Sama mau recording siapa? itu. Ini gue pendengar nih nggak tahu sama siapa bang. Iya, sama Tita lah. Oke. Nah, terus ya kita mau recording itu tapi versi akustik Chan ya. Iya betul. Ya datang lah si apa nama si Chandra sama Tita. Terus gue bilang aja kan ngobrol ke Tita kan, gue kenapa kok featuring lo aja Tit gitu. Oh gitu. Enggak. Jadi lumayan dadakan tuh. Oh gitu. Dadakan Iya, banget, serius. dadakan banget. Terus Chandra kayak jangan gitu, jangan. Dia nggak mau. Kenapa Chan gak mau? Enggak, soalnya gue nggak tega ya. Soalnya gue gini Bong, kalau gue nge-take itu agak galak Bong. Gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang maksudnya ya beda lah kalau gua manggung, kalau gua lagi mabok gitu ya santai lah gitu. Cuma kalau untuk urusan recording gua tuh mau setiap kata tuh ada perasaan yang masuk di situ. Dan kalau misalnya kalau misalnya kita recording di studio itu kan ada batas waktu ya, ada 3 jam gitu. Jadi gua harus benar-benar jelek, harus langsung gitu. Nah terus berarti kemarin sama Acel galak dong lo. Tapi memang mama muda loh. Kebayang lu pas galak, jangan gitu dong take-nya. Ya udah aku pergi. Enggak gitu maksud aku. iya tapi case-nya pertama gini Bong. Recordingnya kan di rumah gua. Jadi nggak ada batas waktu dong. Kedua, memang Acelnya udah bagus. Ya kebetulan aja bagus jadi cepet gitu loh. Nah, oke, itu terakhir ya. Berarti pertanyaan. Ya kalau nanti ada yang belum kejawab mungkin di episode podcast berikutnya. Sekarang jadi kita tuh kemarin beberapa minggu lalu ngadain challenge yaitu Extra Miles Challenge yang dimana kita open submission untuk teman-teman nge-cover nyanyi lagu single Sunrise yang terbaru yaitu Extra Miles Challenge. Dan cukup banyak yang ngirim. Terus kita pilih dan dipilihlah 3 pemenang. Yang pertama ada @JunoFW, itu keren banget dia. Yang thumbnailnya pesawat, dia lagi di pesawat. Bener-bener ngikutin cover albumnya Sunrise yang ya Extra Mas tuh. Oke, yang kedua ada Panak Bebek, Panak Bebek. Susah banget bacanya. Yang kedua ada Panak Bebek. Congrats yang ada ini. Jangan salah, gitu ya. bebek ya, awas lo. Yang terakhir nih dia Ganti M coba. Bebem. Bebek. Panak tit gitu ya. Yang ketiga nih dia last minute banget nih. Tahu-tahu kalau istilahnya jagoan munculnya belakangan ya. Yoi. Ada Malik for Life. Wih. Bagus tuh. Bagus banget. Congrats buat pokoknya nanti 3 pemenang ini akan di DM sama Panji kalau nggak Faris ya. Ya. Iya. Nah, gitulah. Congrats. Jangan lupa di foto yang seksi ya. Oke guys, terima kasih udah nonton Germo Gossip Player Emo dengan Sunrise. See you next episode. Kita bakalan ngomongin hal-hal yang lebih bangsat lagi. See you guys.